Nama kami dari kelompok 1. Nama saya Lasria Limbong, guru TK Negeri Pembina 2 Paku, Kabupaten Barito Timur. Rekan saya bernama Bapak Ardiansah. Kami akan membawakan coaching pada malam hari ini. Yang kami bawakan tentang pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui solusi bersama Bapak. Tujuan dari diskusi kami malam ini, coaching kami, yaitu coaching anak rekan sejawat guru bertujuan memperbaiki kinerja mengajar, menghadapi perubahan pembelajaran, dengan bantuan coach, guru dapat mengidentifikasi area perbaikan, memperkuat budaya kolaborasi di sekolah, mengembangkan keterampilan pengajaran, serta proses coaching memungkinkan pertukaran pengalaman pembelajaran kolaboratif yang positif. Ya, kami akan mempraktikkan kami bersama dengan Pak Ardiansah. Silakan Pak Ardi. Ya. Baik, pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ardiansah dari SD Nagaliyah, Kabupaten Barito Timur. Dan pada malam hari ini kami akan mempraktikkan praktik coaching dengan model cerita. Selamat malam Bu Lasria, bagaimana kabarnya hari ini, malam ini? Selamat malam Bapak Ardi. Puji Tuhan Bapak, kabar saya baik dan sehat. Nah ini katanya Ibu Lasria mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Bu, untuk menyampaikan sesuatunya itu tentang apa Bu? Ya Pak, terima kasih Pak. Begini Pak Ardi, sebenarnya setelah kita belajar di beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berusaha mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas ya Pak, yaitu karena saya guru TK Pak, saya mengajar di kelas B atau kelompok 0 besar. Nah, selain itu saya juga merasa berjuang sendirian Pak, karena guru-guru di sekolah saya itu belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kita malam ini? Begini Pak Ardi, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi Pak, atau pembelajaran berpihak pada murid. Nah, kemudian saya juga ingin agar partisipasi murid saya meningkat. Terus rekan saya mengajar juga di kelas B atau kelas 0 besar ini mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh begitu ya Bu, hebat sekali Ibu Lasria ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Ibu merasa hasilnya sama pemahaman siswa belum optimal ya Bu. Dan kemudian Ibu mungkin ada guru yang lain yang tidak tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya Bu?
Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan benar dan wawancara, siapa murid dan gaya belajar murid. Setelah itu saya terangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid, Pak. Kemudian murid berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini juga dilakukan secara berkesinambungan dari kelas A dan lanjut lagi di kelas B. Itu, Pak. Wah, menarik sekali obrolan kita malam ini. Jadi Ibu Rasria ini memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan sejawat. Kalau boleh tahu, Ibu, apa sih yang ingin dicapai Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya sudah mengelompokkan murid saya berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing, Pak. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman murid-murid saya terhadap materi yang saya pelajari. Saya berikan kepada murid-murid saya, Pak. Ya, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi itu semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Langkahnya ya saya membuat sesuatu peningkatan Pak pembelajaran di sekolah saya, dan juga kami akan berkolaborasi sama guru-guru, Pak. Mantap sekali langkah yang sudah Ibu lakukan. Ya Bu, kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau dukungan, Pak, saya mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah saya dan juga dari rekan-rekan, Pak, rekan-rekan yang lain. Bagus Bu, Ibu sudah melangkah mendekati sempurna terkait dengan dukungan bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Ibu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan-rekan saya dan sampai titik semakin meningkat sehingga mereka lebih tenang mengikuti pembelajaran yang saya rancang, Pak. Oke. Terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas A dan kelas B, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Harapan saya murid-murid itu berantusias untuk mengikuti pembelajaran berdiferensiasi dan mereka merasa senang dengan berbagai macam kegiatan yang saya buat, Pak, variasi yang berbeda. Itu, Pak. Oke.
Oke, bagus sekali. Uh, Jika kita memberikan grade ya antara 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat ibu ini, dan bisa dinaikkan sampai ke grade berapa? Mungkin di grade 5, Pak. Karena di sekolah kami ada beberapa guru yang sudah senior. Sepertinya mereka memiliki pengalaman dalam menerapkan pembelajaran komunikasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan persiapan dan ilmu teknologi, Pak, atau IT. Tapi saya yakin untuk keseluruhan itu akan sampai level 7, Pak. Nah, karena sudah senior, kalau persiapan kita di-handle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke saja, Pak. Bahkan jagonya, Pak. Wah, menarik sekali nih analisis Ibu Lasria terkait grade guru-guru di sekolah Ibu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan sejawat Ibu? Rencananya dalam 1 minggu ini, Pak, sambil menyusun jadwal pembelajaran di tahun ajaran baru ini, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kami akan RPP berdiferensiasi untuk kami ajarkan kepada anak-anak didik kami, Pak. Ya, alhamdulillah Ibu, sangat bahagia saya karena Ibu Lasria sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan nanti. Mungkin saya akan langsung, Pak, untuk sebagai penanggung jawabnya dalam kegiatan ini, karena saya akan karena saya yang menginisiasi, Pak, adanya acara tersebut. Kemudian seluruh kelas B boleh bergabung, dan juga guru kelas A juga boleh bergabung. Oke, bagus sekali. Lalu bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Yang pertama saya akan lakukan mulai menghubungi guru-guru rekan satu sekolah dari sekarang, Pak. Kemudian saya juga akan mencari ruangan nyaman, Pak, yang nyaman, aman, serta memastikan pada waktu yang benar-benar senggang atau luang, Pak, untuk kita berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, oke, bagus sekali jawabannya. Saya sangat senang Ibu Lasria bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Ibu Lasria. Saya tunggu kembali nanti kita diskusinya, dan terima kasih atas kebersamaannya. Ya, Pak, terima kasih juga, Pak, luar biasa, Pak, yang dengan percakapan ini. Bapak semakin senang dan sukses selalu. Selamat malam, Bapak. Sampai kembali. Siap, Pak.
Halo Pak Ardi, selamat malam. Selamat malam, Bu. Pak. Bu, Laslia, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau cerita Boleh Pak. tentang apa yang saya rasakan hari-hari ini di kelas. Ya, terima kasih ya Pak Ardi mau datang di malam ini. Kita mau ngobrol. Gak lama kok Pak. Baru 10-15 menit. Apa yang mau Bapak ceritakan di malam ini Pak? Begini Bu Lasria, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%. Jadi menurut Pak Ardi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita malam ini Pak? Saya mengharapkan solusi atau atas permasalahan saya tentang antusiasmenya murid-murid saya itu. Jadi menurut Pak Ardi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak berikan kepada murid-murid Bapak? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Terus saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian tidak memberikan kesempatan bagi murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak menonton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, pembelajaran untuk supaya murid itu antusias itu seperti apa ya Pak ya dalam pembelajaran Menurut Bapak? saya, pembelajarannya harus berpusat kepada murid. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian nanti pada pembelajaran itu saya tambahkan SPG ataupun game supaya pembelajaran itu lebih hidup dan lebih menarik. Mungkin itu rencana saya. Oke Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan Bapak kepada murid Bapak, apakah penyebabnya murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak berikan? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, berisi banyak pertanyaan. Jadi tanpa adanya memberikan sumber belajar yang beragam, dan juga pertanyaannya mungkin sulit dan tidak mengasihkan bagi siswa. Kalau boleh tahu ya Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas yang Bapak ajarkan di murid-murid Bapak? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah Bapak sediakan sumber belajar yang lain selain buku teks Pak? Saya pikir banyak Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel, ataupun TikTok, ataupun dosen
banyak di internet, Bu. Nah, itu dia betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran yang Bapak berikan. Jadi sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu. Nah, jadi nanti akan saya tambahkan video. Nah, nanti saya buat dari Canva mungkin, atau saya download dari YouTube, kemudian dari TikTok atau dari Facebook, dari Reel. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, dan tugas itu akan bervariasi sesuai dengan keinginan siswa. Nah, seperti kita belajar pembelajaran diferensiasi, nah nanti di situ akan ada diferensiasi produknya. Nah, itu beragam, nanti saya akan meminta kepada murid tugasnya. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang untuk belajar dan melaksanakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, kemudian lagu, puisi, pantun, laporan, dan lain-lain. Bagus sekali rencana Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan berhasil ya Pak. Terus Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana pembelajaran Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya itu senang. Nah, senang dalam kegiatan eksplorasi materinya tanpa ada unsur paksaan, Bu. Nah, tanpa ada unsur paksaan, dan juga akan saya sertakan pemilihan sumber belajarnya. Jadi kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung apa yang akan Bapak siapkan nantinya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapannya Pak. Semangat terus Pak.